Terdengar ya Bapak suara saya? Nggih. Alvin siap ya? Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Presentasi. Oke. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Yang saya presentasikan yaitu terkait tentang RPP yang pada ini ada 3 RPP. Kemudian yang saya presentasikan adalah RPP pertemuan yang kedua, yaitu mengenai tentang project based learning pada tema pada bab haji dan umroh dengan KD, yaitu memahami apa sinyalnya di tempat saya agak buruk sinyalnya. Baik, terkait tentang haji dan umroh, yaitu dengan beberapa langkah-langkah pembelajaran. Bisa di-share screen. Ditampilkan Pak. Yes, ditampilkan ya. Ini. Baik, ini ya Bapak ya. Sampun terlihat di layar. Oh, nggih. Ini terkait tentang ini untuk KD-nya, yaitu pada 3.9 memahami ketentuan ibadah haji dan umroh. Indikator yang ingin kita capai ada 8 Bapak. Yang ini kita pecah menjadi 3 kali pertemuan. Dan untuk pertemuan yang kedua ini yaitu membahas tentang menyebutkan dan menjelaskan syarat wajib rukun haji dan umroh, kemudian memperinci dan menjelaskan sunnah larangan haji dan umroh untuk indikatornya. Kemudian tujuan pembelajarannya sesuai dengan konsep ABCD, yaitu audience, behavior, terus condition, dan degree, yaitu yang pertama melalui kegiatan menganalisis dan pemetaan materi haji umroh dengan menyajikan dalam bentuk poster digital. Peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan syarat wajib, rukun, sunnah, dan larangan haji dan umroh. Di sini untuk yang menjadi audiensnya adalah yang pasti peserta didik, kemudian behaviornya yaitu pada menganalisis dan memetakan, kemudian menyajikan. Ini sudah termasuk HOTS Bapak. Pada ranah C mods-nya itu menganalisis dan pemetaan, middle order thinking pada C4. Kemudian menyajikannya berarti membuat sebuah create pada C6, kreasi. Kemudian untuk conditionnya yaitu menyebutkan ini syarat menyebutkan dan menjelaskan syarat wajib rukun, kemudian degree-nya adalah dengan baik dan benar. Maaf ini yang belum saya revisi Bapak. Jadi dengan baik dan benar adalah salah satunya. Nah itu Bapak. Untuk selanjutnya yaitu melalui presentasi hasil proyek, peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan syarat wajib rukun sunat dalam haji dan umroh secara baik dan benar. Kemudian materi pembelajarannya sesuai faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, pendekatan model metode yaitu CTL, contextual learning, terus PJBL, project based learning, metodenya yaitu ceramah, tanya jawab, dan berbasis project. Kemudian ini pertemuan yang kedua Pak yang saya presentasikan, mulai dari orientasi, persepsi, motivasi, pemberian acuan, yang pasti sudah termasuk di dalam kegiatannya ada kegiatan literasi sesuai abad 21. Ya. Terus kemudian di sini ada mengamati, mempertanyakan, mengeksplorasi. Di sini sudah ada kegiatannya, yaitu desain poster. Nah, ini peserta didik membuat peta konsep berbasis poster digital dengan konten yang berisikan syarat wajib, rukun, sunnah, dan larangan haji dan umrah menggunakan aplikasi-aplikasi pembuatan poster melalui gadget. Jadi ini sudah termasuk PJBL dan juga sudah dalam ranah pembuatan advance material. Jadi menggunakan ini tadi kita mengamatinya itu melalui buku dan juga nanti di sini medianya juga termasuk sudah advance material Pak. Kita menggunakan video dengan alat bahan papan tulis, spidol, laptop, LCD, sound HP sebagai pelengkapnya. Kemudian mengasosiasikan dan mengkomunikasikan. Jadi peserta didik setelah menyimpulkan kemudian mempresentasikan hasilnya. Terus kemudian ditutup oleh guru sesuai dengan langkah-langkah penutupan. Mulai ada evaluasi, refleksi, kemudian menugaskan atau memberikan acuan untuk minggu depannya, pembelajaran minggu depan yang dipakai. Terus kemudian menutup, kemudian untuk penilaiannya ada observasi,
tes tulis, kemudian ada PJBL. Instrumen penilaiannya ini adalah observasi, Pak. Ya, menggunakan observasi ini untuk instrumen lembar instrumen observasinya kita menggunakan ini jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, peduli, percaya diri. Terus kemudian ini adalah aspek pengetahuannya secara ini soal-soal yang sudah berbasis hot. Terus kemudian ada instrumen penilaian keterampilan. Ada penilaian keterampilan, kemudian menyebutkan dan menjelaskan. Kemudian ini rubrik penilaian PJBL. Jadi yang diisi tadi terkait konten, isi, desain rangkuman, pesan yang disampaikan, kemudian penilaian presentasi. Ini bentuk dari program pengayaan, perbaikan, terus kemudian ini LKPD. Ini media-medianya, media sumber pembelajarannya dari PPT juga. Terima kasih Pak, itu yang bisa saya sampaikan untuk pada RPP ini. Terima kasih. Mic-nya Pak, mic-nya belum ke. Semua unsurnya sudah terpenuhi, Pak. Sudah, TPAJK juga sudah ada, yaitu TPAJK karena kita sudah menggunakan media-media yang sudah sesuai dengan teknologikal, pedagogikal, and content knowledge. Jadi itu sudah termasuk dalam rangkaian PJBL-nya juga. Sesuai dengan KKU semua, sudah gitu ya. Ya, mulai dari C1 sampai C6 sudah ada, tapi saya menggunakan yang pada ranah MODS, middle order thinking, yaitu menganalisis. Terus kemudian pada ranah C6 sebagai hotnya, higher order thinkingnya. Kalau di ranah Bloom dan Anderson itu pada C5 dan C6 itu, kalau C5 dan sama C6 itu mengevaluasi, C6-nya itu adalah mengcreate atau mengkreasikan. Jadi tadi kreasinya berupa menyimpulkan, terus kemudian menjadikan kesimpulan itu dalam sebuah project, dan itu hasilnya. Jadi seperti itu. Ini RPP 1 kan Pak ya, Pak Alvin ya? Ya, yang saya upload di LMS sesuai sama itu. PP1. Apa bedanya PP1, 2, dan 3 itu, Pak? Kalau yang pertama itu kita yang di RPP yang pertama itu kita menjelaskan pengertian haji dan umroh, kemudian perbedaan haji dan umroh dan dalil. Tetapi di sini hanya berbeda pada kegiatan pembelajaran. Kalau yang pertama kegiatan pembelajarannya adalah menganalisis video yang sudah saya berikan, kemudian materi yang saya sudah berikan PPT, kemudian mereka membuat dalam bentuk rangkuman, yang rangkuman itu ada sisi nilai desainnya. Jadi dinilai project based learning-nya itu ada langkah-langkah, kemudian ada penilaian terkait tentang sistematika penulisan yang baik. Jadi seperti itu. Kalau yang di RPP yang ketiga itu kita menganalisis video Pak, juga sama analisis video dan PPT, tetapi di sini materinya yaitu tentang pengertian DAM, bagian-bagian dari DAM, yaitu DAM itu denda haji itu Pak. Terus kemudian undang-undang terkait penyelenggaraan haji dan umroh, kemudian hikmah haji dan umroh. Terus mereka kita suruh menyebutkan apa yang pernah kalian alami. Mungkin ada orang yang bercerita tentang hikmah haji dan umroh, itu silakan dituliskan. Terus kemudian menyusun peta konsep bagaimana kalian nanti itu menjadi mempunyai cita-cita menjadi seorang yang alim alamah dengan ingin berangkat haji dan umroh. Jadi di situ Pak. Ini sudah sampai pada meta kognitif nih ya. Iya, betul. Meta kognitifnya. Real ini Pak ya. Ya. Misalkan dipraktekkan benar, bisa terwujud kira-kira. Insya Allah. Karena ini pengalaman dari tahun kemarin Pak. Ini sudah saya praktekkan juga. Sudah diwujudkan, sudah dibuktikan berarti. Insya Allah itu. Ya walaupun tidak 100% kan Pak, kan memang tujuan pembelajaran kan, apalagi tahun kemarin kan masih blended, masih campur antara online sama offline gitu. Kalau sekarang kan sudah 100% offline, jadi insya Allah untuk metodenya harus memang saya memakai ceramah Pak. Karena apa? Karena untuk memotivasi itu kita tidak hanya menampilkan video, guru itu juga harus
mengendalikan dirinya untuk memberikan keterangan dan memberikan masukan, karena guru juga adalah sebagai sumber belajar, tidak hanya video dan PPT. Jadi seperti itu. Videonya sinkron ya dengan temanya ya, kira-kira ya. Insya Allah sudah sinkron. Ada di YouTube, Pak. Yeah. Ada soal di situ? Di sini tadi untuk yang tes tulisnya itu ada, Pak. Ini di sini, Pak, di penilaian pengetahuan. Nah, ini soalnya saya memakai pilihan ganda dan juga esai. Ya, ya. Pak, barusan Pak, soal yang mana ya? Di ke atas kan lagi, ke atas lagi. Ya udah. Oh ya, ini. Barusan loh. Ini observasi, Pak, lembar observasi penilaian sikap. Saya ke atas lagi, pelan-pelan, ke atas lagi. Barusan soal apa itu? Soal yang mana, Pak? Soal HOTS tadi ada soal HOTS. Yang ini contoh soal HOT ini, Pak. Itu. Ya, betul. Ini baik, ini perancangannya, Pak. Ini kita mulai dari yang Lodge kan yang low order thinking kan cuma hanya memahami dan mengingat. Jadi di sini kita susun mulai dari yang pertama ini hanya cuma mengingat sebuah cerita atau sebuah pemahaman melalui ini, Pak, melalui multiple choice. Kemudian yang kedua ini sudah mulai yang middle order thinking, karena di sini menentukan, jadi menganalisis mana yang bagian dari amalan tersebut merupakan amalan yang digagaskan pada saat melaksanakan apa. Di sini saya memberikan ada 4 pilihan. Jadi ada 4 poin. Ini termasuk amalan apa? Ini jadi dianalisis, Pak. Ini middle order thinking. Terus kemudian untuk yang HOTS-nya ini saya taruh pada soal esai. Nah, di sini sudah mulai jelaskan apa saja yang termasuk rukun haji, terus kemudian jelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Berarti kan mengkreat, Pak, menciptakan sebuah opini dengan bahasa mereka sendiri, dengan pemahaman mereka sendiri. Jadi seperti itu. Kenapa yang pilihan ganda kok tidak HOT? Ya mungkin karena ini untuk menggiring, Pak. Jadi kalau ini saya kasih yang lot 1, mod 1, kemudian yang HOT ini yang lebih banyak. Jadi untuk menggiring pemikiran anak-anak tidak langsung, ini juga saya praktekkan sendiri. Kalau anak-anak langsung dikasih HOT, Pak, itu langsung kelabakan. Jadi perlu giringan-giringan tersendiri. Ini pengalaman saya juga, karena tahun kemarin saya diamanahi untuk menjadi tim penyusun soal ujian sekolah PAI SMP bersama teman-teman seprovinsi Jawa Timur. Jadi ada giringan-giringan khusus, Pak, biar anak-anak ini langsung menghadapi soal HOT itu, awal itu langsung stres itu kan lucu, Pak. Jadi ada giringan-giringan khusus, terus lama-lama mereka akan, karena kan pikiran itu kan struktur, Pak. Jadi dari yang rendah digiring ke atas itu insya Allah akan ingatan itu akan terus mengalir. Jadi seperti itu. Oke, makasih Pak Alvin. Alumni Undar juga katanya. UIN Malang S1-nya, Pak. S2-nya Unip2 ini. S2-nya masih tesis ini, Pak. Oh, itu pun. Segera diselesaikan, Pak Alvin. Siap, baik, Pak Alvin, saya pengen mendengarkan suara merdu Pak Alvin ini. Siap. Bisa kok, Di? Insya Allah bisa, Pak. Wah, mantap. Saya pengen tolong diperdengarkan. Satu dua ayat mau nih, Pak. Ya, nggak apa-apa. Yang ini lagu Hijaz yang saya pakai, Hijaz Card dengan Hijaz Code. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ulqu sami'u laha syahiqan wa hiya
يتفور تكاد تميز من الغيظ Sadaqallahul azim. 2 ayat, Pak. Kirang. Oke. Sip, mantap, mantap ngajinya, mantap. Bisa dituliskan, Pak. Pak Alvin. Yang dibaca tadi ditulis. Tuliskan. Sebentar, saya ini ambilkan kertas dulu ya, Pak. Ditunjukkan begini ya. Oh, enggak. Silakan. Baik. Baik, Pak. Sebentar saya tuliskan. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Ini, Pak Amit. Ini dalam Al-Quran surah Al-Mulk. Ini tidak kelihatan. Mana ini kameranya? Ini Pelan. Jangan bergerak. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaib. Dredeg, Pak, tulisan saya. Mantap. Ayat 7 dan 8. Alvin. Sampun Pak Alvin, tolong dipanggilkan Ibu siapa? Ibu Nadifah. Bu Nadifah. Kemudian yang besok Alvin ditentukan ya? Ya, besok siap. jam 8 gitu. Siap, Pak. Saya tolong informasikan. Siapa ya? Nama-namanya siapa ya? Yang ditentukan SMP sekalian ya. Oke. Nanti di grup. Ya, Pak. Nanti di grup biar di ini dulu. Komunikasikan besok SMP atau yang SD. Karena yang SD ada 3, Pak. Oh ya, biar sama. Kalau bisa yang sama, misalkan SD semua. SD semua. SMP. Makasih Pak Alvin. Siap, terima kasih. Sampun, Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.